warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Astami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah teori akuntansi. Materi yang saya akan bahas yaitu teori perilaku konsumen. Menurut Coulter dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Coulter dan Keller juga menjelaskan dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku yang harus dipantau dan dianalisis. Perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor budaya. Di faktor budaya ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada budaya. Budaya adalah faktor dasar yang menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan, keluarga, dan instansi lainnya. Yang kedua ada subbudaya. Subbudaya merupakan lingkungan yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara spesifik untuk partisipasi dalam subbudaya. Yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan lingkup yang memiliki tingkat cenderung setara dengan dan tahan lama dan dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang kedua ada faktor sosial. Di faktor sosial terdapat 1. Kelompok referensi. Kelompok referensi ini merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi ini terdiri dari kelompok primer, sekunder, aspirasi, dan kelompok disosiatif. Kelompok primer adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Sedangkan kelompok sekunder adalah sebuah kelompok di mana di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan, seperti masyarakat. Sedangkan kelompok aspirasi adalah sebuah kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam kelompok tersebut. Kelompok aspirasi merupakan sebuah kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima individu tersebut. Kedua ada kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat, serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan. Keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, keluarga orientasi yang merupakan orang tua dan saudara kandung. Melalui orang tua, seseorang dapat mendapatkan arahan terhadap agama, politik, ekonomi, serta dapat merasakan keinginan pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu merupakan pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembeli. Yang ketiga ada peran dan status. Seseorang ikut berperan serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi. Yang ketiga ada faktor pribadi. Di faktor pribadi yaitu ada yang pertama usia dan tahapan siklus hidup.
Nah, usia dan tahapan siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Yang kedua ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Maka, pemasar harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa. Juga ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian informasi adalah serangkaian sifat psikolog dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Dengan adanya kepribadian dapat menjadi suatu variabel dalam menganalisis perilaku pembeli. Yang keempat ada gaya hidup. Pola hidup yang bergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapat dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Yang terakhir ada faktor psikologi. Yang pertama ada motivasi. Setiap individu mempunyai berbagai kebutuhan yang bersifat biogenetik yang timbul dari keadaan tekanan psikologi seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Persepsi dalam dunia pemasaran lebih bermakna daripada realitas, karena dengan terdapatnya persepsi konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku aktual konsumen. Namun, setiap orang dapat mempunyai persepsi berbeda. Terdapat objek yang sama karena terdapat 3 proses pemahamannya, yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Yang ketiga ada pembelajaran. Pembelajaran dapat diberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Yang keempat ada memori. Memori terdiri dari memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dengan bentuk modal asosiatif, di mana dalam modal tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling berhubungan. Asosiasi merek terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lainnya yang berhubungan dengan merek. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dan produk tersebut dari produk tersebut. Contoh 1. Tertarik dan berpaku pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. 2. Merek yang memiliki hanya merek terkenal. 3. Mengutamakan gengsi atau prestis. Di dalam teori perilaku konsumen terdapat
2. Pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Perilaku konsumen sangat didasari dengan motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Ada 2 pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan marginal utility atau kardinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tersebut dinyatakan secara kualitatif. 2. Ada pendekatan independent curve atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kualitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimalkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Perilaku konsumen adalah proses pengembalian keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam nilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya faktor budaya, faktor sosial psikologi, dan faktor marketing strategi. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat memberi berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.